Ih, Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dan eh, penerapan dasar di tempat kerja tentang K3L. Apa itu K3L, teman-teman? Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Oke, itu belajar tentang apa kira-kira menurut kalian? Kenapa harus belajar K3L? Untuk menjaga keselamatan kerja. Oke, untuk menjaga keselamatan kerja, betul. seperti contoh helm, Apalagi? kaki, Kenapa? dan lain-lain Pak, dan lain-lain. Penting di area tambang. Oke, betul. Penerapan Apalagi? dasar di tempat kerja, Pak. Kenapa? Penerapan dasar di tempat kerja, Pak. Penerapan dasar tentang keselamatan kerja. Oke, betul. Pengenalan dasar di tempat kerja, Pak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kita belajar tentang ini? Karena Pak, Kenapa? Absen, Pak. karena keselamatan lebih penting dari pekerjaan Pak. Oke, ya. Betul itu, mantap. Kalau tidak bekerja tidak punya duit ya, keselamatan juga terancam. Siap, Pak. Oke, Coblos sama satu Pak. oke, betul ya. Jadi Tidak kerja, tidak ada duit. menurut filosofi, oke, menurut filosofi itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya. Jadi pemikiran dan upaya. Anu ya, di silent dulu ya. Di mute ya. Oke, nah kesempurnaan jasmani maupun rohani. Jadi bukan hanya jasmaninya atau badannya aja yang harus utuh dan sempurna, tapi juga rohani. Rohani itu apa sih? Rohani itu jiwa, mental, ya. Jadi percuma kalau di tempat kerjanya itu terjamin kesegaran badan kalian, tapi pressure dari pemangku kepentingan, pressure dari mandor, itu bikin kalian stres, bikin kalian gila, itu sama saja berarti belum menerapkan K3 dengan baik. Oke, tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Jadi bukan hanya untuk tenaga kerja di perusahaan itu, tapi semua yang terlibat dalam perusahaan itu, baik itu internal orang-orangnya maupun eksternal. Misal kalian sebagai visitor atau kalian pendatang ke sana, kalian wajib mematuhi K3 ini. Oke. Kemudian secara keilmuan itu yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ya. Jadi semua ilmu apapun itu dan penerapannya yang intinya kalau dia bisa untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan itu sudah termasuk K3. Yang ngomong tolong di mute dulu ya, biar temannya bisa dengerin. Oke ya, bisa lanjut ya. Selanjutnya, pengertian K3L. Apa sih bedanya sama K3? Coba ada yang dibacakan, ini ada yang membacakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesehatan Dari kesehatan keselamatan kerja, lingkungan. K3L merupakan bagian dan pengembangan dari K3. Oke, lanjut. K3L menjadikan lingkungan dan lingkungan hidup menjadi aspek yang menurut dipertimbangkan. Oke. Jika pada awalnya K3 melindungi tenaga kerja, kami kini ikut berkembang, memperhatikan dampak lingkungan dan lingkungan hidup sebagai dalam kesatuan. Oke. betul itu. Jadi K3L itu pengembangan dari K3. Tapi dia mempertimbangkan apa kalau K3L? Lingkungan. Ada pintar, oke. Ada lingkungan yang juga diperhatikan. Kalau K3 cuman memperhatikan tenaga kerja aja. Ya. Oke, terus ini lambang K3-nya. Ada yang pernah lihat gambar ini? Apa? Di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus apa lagi? Baju tambang. Tambang. Terus Yang lain. Di rumah sakit juga. Puskesmas, oke. Rumah sakit jiwa ada, Pak. Di mana? Tangga? Rumah sakit jiwa.
Rumah sakit Ini jiwa. bang tuh gue ingat kakak Oke, ingat rumah sakit ya, udah masuk rumah sakit. Terus gimana lagi? Tiga Pabrik. Nah, kalian harus tahu itu profesional kali kalau semua yang menggunakan lambang ini berarti mereka menerapkan K3. Oke. Nah, maknanya apa aja? Tanda palang. Tanda palang itu yang mana tanda palang? Kali Pak yang di tengah. Yang di tengah. Oke, mantap. Artinya apa yang di tengah? Tanda palang Pak. Artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, bebas dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Kemudian roda gigi. Roda gigi yang mana roda gigi? Yang di atasnya Pak. Yang di luar ini ya, yang luar ini. Oke. Ya Pak. Artinya apa artinya? Bekerja dan Dengan kesegaran jasmani dan rohani. Oke, maknanya itu ya. Kemudian warna putih itu maknanya bersih dan suci. Warna hijau maknanya selamat, sehat dan sejahtera. Dan arti 11 gerigi roda, ini ada 11 ya. Geriginya kalau kalian hitung ada 11 ya. Itu artinya itu ada 11 Sebagai Pak Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke. Halo? Dengar suara saya nih? Halo? Kalis dosen lah. Masih nelpon dosen itu bro. Oke, tadi Ngelek putus dosen, ya. Patur. Yang ngelek. Kamu absen ya? Oh Patur. Oke, lanjut ya. Udah bisa dilanjut? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada gambar dinosaurus ya. Oke, kita lihat ya sejarah HSE. Silakan dicatat, nanti saya tanyakan tahun-tahunnya. Oke. Siap. Selamat datang di channel Sobat HSE, channel yang khusus membahas HSE dari A sampai Z. Ini adalah video keempat kita, maka di video keempat kita ini kita akan mendalami bagaimana sejarah HSE di dunia dan di Indonesia. Langsung saja kita mulai. HSE secara pelan-pelan dari zaman ke zaman sudah diterapkan, didasarkan pada dampak dan hasil yang ditimbulkan, walaupun perkembangan HSE dikatakan lambat jika dibandingkan dengan perkembangan sistem manajemen lainnya, seperti manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen psikologi, dan lainnya. Berawal dari 2040 sebelum Masehi, Raja Hammurabi, Raja Babilonia pada saat itu sudah pernah memberlakukan peraturan bangunan dengan nama peraturan Kode Hammurabi atau Code of Hammurabi. Beberapa pasal diantaranya, yang pertama, apabila seorang membuat bangunan dan bangunan tersebut runtuh sehingga menimbulkan korban jiwa, maka pembuat bangunan tersebut dihukum mati. Selanjutnya, masuk pada Ini nanti saya tanyakan ya, random ke orang-orang. Bagi nilai tambahan tugas kalau tugasnya jelek. Nanti kalau bisa menjawab dapat tambahan. Silakan didengarkan. Siapa? tahun 400 sebelum Masehi. Hippocrates, ahli fisika dari Yunani yang disebut-sebut sebagai bapak pengobatan, juga pernah memberikan panduan perawatan cedera di kepala yang disebabkan kecelakaan di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, saat berusaha menangani tetanus dan membantu memeriksa wabah di sekitar Athena. Selanjutnya sudah masuk tahun Masehi 1556 Masehi. Penerbitan buku yang ditulis oleh Dr. Agricola tentang tambang logam yang menimbulkan penyakit terhadap buruh tambang.
Masuk pada tahun 1567 Masehi. Penambangan, penerbitan risalah yang dibuat oleh Dr. Paracelsus tentang penyakit-penyakit pada pekerja penambangan dan peleburan. Pada tahun 1700 Masehi, Bernardino Ramazzini, terkenal sebagai bapak kedokteran industrial, mempublikasikan buku pertamanya dalam penyakit akibat kerja, De Morbis Artificium Diatriba, penyakit-penyakit pada pekerja. Pada 1802 Masehi, ketetapan pemeliharaan kesehatan dan moral pekerja, magang, dan pekerja lainnya di pabrik pemintalan kapas di Inggris. Nah, ketetapan pertama ini dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di Inggris sudah ada mulai ketetapan dan peraturan. Pada tahun 1864 Masehi, peraturan keselamatan kerja di tambang Pennsylvania diterapkan. Nah, sudah ada peraturan keselamatan pada tambang-tambang. 1896 Masehi, National Fire Protection Association (NFPA) didirikan di Amerika Serikat untuk mencegah kebakaran serta membuat standar. Jadi sudah ada penanggulangan kebakaran pada tahun 1896 Masehi. Selanjutnya 1914 Masehi, US Public Health Service didirikan oleh Kantor Higien, Industri, dan Sanitasi. Organisasi ini mengganti namanya di tahun 1971 menjadi National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1918, pendirian American Standard Association yang berhasil menerbitkan banyak standar sukarela. Beberapa di antaranya menjadikan hukum positif. Saat ini lebih terkenal dengan nama American National Standardization Institute (ANSI). Pada 1930, baru pada dasawarsa ketiga di abad 20, peraturan tentang keselamatan kerja mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini kita sudah mulai masuk di Indonesia. Beberapa peraturan diantaranya yang artinya aturan ini membahas tentang pembatasan pekerja wanita dan anak-anak pada malam hari, mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Yang kedua, peraturan ini membahas tentang pekerjaan anak-anak dan orang muda di kapal yang sudah mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Pada 1942, C.E. Gordon Smith memformulasikan sebuah konsep epidemiologi yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk pencegahan kecelakaan. De Haven menjelaskan bahwa struktur tempat kerja sebagai penyebab utama dari kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian. Pada 1948 Masehi, setelah kemerdekaan pula yang pertama-tama menjadi perhatian pemerintah adalah masalah kesehatan kerja. Sewaktu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dan masih beribu kota di Yogyakarta, pada tanggal 20 April 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja. Pada tahun 1950 Masehi, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1950 yang diberlakukan aturan kerja, istirahat, dan mengasuh, serta mengatur tata cara pengusaha untuk dapat mengadakan penyimpangan dari waktu kerja. Lanjut, pada tahun 1954 Masehi, keputusan tambang dan penggalian diberlakukan di Inggris. Ini membuat tanggung jawab keselamatan berada pada manajer pertambangan. Nah, sudah mulai diketatkan dan sudah ada penanggung jawab keselamatan pada tahun 1954. Pada 1970, diterbitkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 di Indonesia.
Nah, ini sebagai landasan kita sampai sekarang bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja yang paling tua itu 1970 dan sudah mengatur hampir keseluruhan tentang tenaga kerja. Nah, jadi kesimpulannya dari tahun 2040 sebelum Masehi sampai 1970 sudah banyak upaya penerapan HSE atau Health Safety Environment. Mungkin sekian untuk sejarah video HSE kali ini. Oke. Saya Sobat HSE. Tadi dimulai tentang perhatian tentang kesehatan, keselamatan kerja itu dimulai tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Tahun berapa? Keselamatan kerja 1970. 1964 Masehi. Pertama kali itu 1970. enggak yang sebelum Masehi, Sebelum Pertama Masehi. kali banget. Tahun berapa? 2040 sebelum Masehi oleh Raja Hammurabi. Oke. Terus Bapak kedokteran industrial, siapa Bapak kedokteran industrial? Bapak Dokter Handes. Bapak Dokter Handes. Yang tahu? Kanderlus. Dokter Handes Kanderlus. Depannya Bernardino. Iya, Fernandio. Fernandes. Siapa tadi yang itu? Bernardino siapa? Fernandes. Bukan. Bernardio Ramanji. Siapa itu yang bilang Bernardino Ramadjini? Saya Pak. Oke, betul. Bernardino Ramadjini. Ini. Terus ANSI atau American National Standard Institute itu didirikan tahun berapa? 1914. Belum yang 14 tadi. Berapa? 1900-nya udah benar. 1942 Masehi. 14. Belum ada yang tahu. 1948 Masehi. 18. Oke, pertama kali masuk tentang peraturan kerja di Indonesia kala itu masih bernama Hindia Belanda. Itu tahun berapa? 1920 Masehi. Salah. Berapa? Awal Masehi, Pak. 1920, Pak. 1970. Salah. Belum, pertama kali. Itu yang 70 itu yang terakhir. Kalau pertama kali masuk 1914. 1999, Pak. 1930. Oke, kalau yang terakhir yang dibuat undang-undang 1970. Oke, siapa itu tadi yang ngomong? Saya Pak, sekian Anda. Oke, jadi ini ya dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Jadi tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya bekerja di tempat itu sudah harus patuh terhadap hukum ini. Oke. Kemudian ada Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK 3. Ya, SMK 3 ini mengatur tentang sistem manajemen K3.
Nah, itu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih, atau kurang dari 100 tapi mengandung potensi bahaya yang besar, itu sudah wajib untuk mengikuti aturan dari Permenaker nomor 5 tahun 96 ini. Oke. Dan yang terbaru, kemudian ada juga Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, coba dibacakan tujuan K3 apa aja. Yang pertama, Tujuan ketiga, Melindungi dan menjamin keselamatan kerja. melindungi menjamin keselamatan kerja. Dua, oke, yang kedua, dapat digunakan secara aman dan efisien. oke, yang ketiga, Tiga, meningkatkan kebijakan nasional. oke, yang keempat, Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang mengandalkan kepada meningginya efisiensi dan daya. efisiensi dan daya. daya apa? Dan daya produktivitas Dan daya faktor. Manusia dalam produksi. Produksi. Oke. Ruang lingkup keselamatan kerja menurut Undang-Undang Dalam tahun segala 70 di mana aja? di Republik Indonesia. Itu dibaca. Coba. Di Nih, dalam segala tanah, tempat di kerja permukaan di di darat, darat, yang berada di Tanah, dalam air maupun di udara. kekuasaan hukum Republik Indonesia, ya. Mau di dalam gua, mau di inti bumi, mau di atas langit gitu. Kalau masih di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, maka wajib mengikuti Undang-Undang Republik nomor Indonesia. Nomor berapa? Tahun 1 tahun 1970. Oke, paham ya? Paham, Pak. Lanjut, insiden. Silakan. Pengertiannya apa insiden? Kejadian kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana darurat. Pengertiannya itu kejadian yang berkaitan ya. Kemudian kalau kecelakaan kerja apa? insiden yang menyebabkan Lanjut apa? Oke. Jadi sudah dibaca ya tadi ya. Kecelakaan Udah. kerja. Sekarang Nirmis, hampir celaka. Insiden dan tidak dapat menyebabkan cedera penyakit akibat kerja, faktor Oke. ataupun Jadi yang harus kalian ingat, kalau kalian dengar insiden itu adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan, ya. Kejadiannya, kalau kecelakaan kerja itu insiden yang telah menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Kalau Nirmis itu insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Nah, misalnya kalau ada mobilnya itu sedang melaju kencang, kemudian remnya belum, itu apa? Insiden atau kecelakaan atau Kecelakaan. itu Insiden. kejadiannya karena baru rem belum. Kalau mobilnya terus menabrak plang itu jadinya kecelakaan kerja ya. Kalau sampai terjadi korban itu namanya kecelakaan. Kalau baru kejadian remnya belum, itu belum kecelakaan kerja namanya, tapi insiden. Oke. Kemudian Nirmis yang kecelakaan. Nah, mobilnya rem belum tapi berhasil selamat. Itu namanya Nirmis. Jadi nggak ada yang terjadi cedera, nggak ada korbannya, itu namanya Nirmis. Oke.
Bisa dimengerti? Oke, Mas. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Faktor-faktor penyebabnya apa aja? Yaitu yang pertama, aduh, benar. Yang pertama apa ini? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Yang kedua, bahan. Bahan itu apa bahan? Contohnya. Alat. Tiga. Bahan itu contohnya apa bahan? Lingkungan. Lem. Apa? Batu. Bahan. Materi. Material. Nah, itu bahan. Terus zat kimia, itu bahan. Terus pasir itu bahan. Kalau alat apa aja alat? Ekskavator. Ekskavator itu alat. Terus apa lagi? Loader. Loader. Kontektor. Ekskavator sudah tadi. Hultruk. Oke ya, intinya itu alat tuh ya seperti itu, mobil, terus mesin itu Ya. alat ya. Mesin dan lain-lain. aja gitu. Terus heavy equipment atau alat-alat berat itu juga alat. Nah, jadi kalau tenaga kerja berhubungan sama bahan itu biasanya resiko yang Keselamatan. itu kesehatannya ya. Kesehatan. Yang menjadi faktor yang harus diperhatikan yaitu kesehatannya. Karena misalnya tenaga kerja dia berurusan sama pasir atau debu. Nah, yang pengaruh apa nanti? Dia jadi kenapa? Penapasan. Pernafasannya Jantung. sakit, ya batuk-batuk, itu kan kesehatannya, oke? Paham ya? Dan lain. Nah, kalau bahan berhubungan sama alat, contohnya apa? Bahan sama alat. Material. Batu yang besar-besar kali, Pak. Nah, batu yang besar-besar itu dihancurkan sama bulldozer gitu ya. Itu Ya. sisa-sisa batunya biasanya jadi pencemaran lingkungan. Misalnya limbah plastik itu pakai alat daur ulang, terus sisa plastiknya itu kan menjadi pencemaran lingkungan. Kemudian alat dengan tenaga kerja itu yang mempengaruhi keselamatannya ya. Jadi kalau ada alat sama tenaga kerja, nah ini tenaga kerjanya, alatnya apa misalnya? Forklift ya. Nah, dia tidak melihat, terus terjadi apa? Tabrakan. Misalnya ketabrak, itu berarti keselamatannya yang terancam. Nah, ini kalian harus tahu ya. Jadi faktor-faktor penyebab kecelakaannya itu ada tenaga kerja, bahan-bahan, alat. Ini bisa menyebabkan kecelakaan, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi keselamatan. Patur. Ya, ini faktor penyebab kecelakaannya ya, ada banyak ya. Biologi misalnya bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Terus kalau kimia apa aja? Bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, korosif. Oke, kemudian kalau fisik atau mekanik, faktor penyebab kecelakaannya apa aja? Terus Konstruksi, mesin alat atau kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Oke, kalau biomekanik apa aja faktor penyebab kecelakaannya? Akan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat atau mesin. Oke, kemudian psikologi atau sosial apa aja? Stres, kekerasan, pelecehan, dan pengucilan lingkungan, emosi negatif. Itu tadi ya. Kemudian itu tadi faktor-faktor penyebab kecelakaannya. Kemudian piramida kecelakaan kerja. Nah,
biasanya di suatu perusahaan itu ketika ada 600 kejadian near miss atau hampir kecelakaan, ada insiden tapi nggak sampai kecelakaan, itu ada 600. Biasanya itu 30-nya diantaranya itu menimbulkan insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan. Nah, dari 30 itu 10 itu biasanya terjadi kecelakaan ringan. Kemudian dari 10 itu biasanya satu yang menjadi kecelakaan fatal atau kematian. Ya, ini udah common ya, umum terjadi ketika ada 600. Jadi bentuknya piramida kecelakaan. Semakin fatal itu biasanya semakin jarang terjadi. Oke. Nah, kemudian penyebab kecelakaan kerja itu dari H.W. Henrich, itu dia menemukan teori efek domino. Apa sih teori efek domino? Itu teori efek domino itu jadi karena dia seperti ini, maka terjadi seperti ini. Karena ada penyebab dasarnya, maka terjadi kerugian. Ya. Apa aja penyebab dasarnya? Silakan disebut. 1. Kurangnya prosedur atau aturan. Yang kedua. Sarana. Yang ketiga. Kurangnya kendaraan. Kurangnya kepatuhan. Oke. Kalau penyebab tidak langsung, yang pertama. Faktor pekerjaan. Oke. Yang kedua. Faktor pribadi. Oke. Penyebab langsung. Apa aja? Tindakan tidak aman. Oke, yang kedua. Kondisi tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerja yang pertama. Kontak dengan bahaya. Kedua. Kegagalan fungsi. Oke. Kemudian kerugian yang pertama. Manusia cedera keracunan, cacat, kematian dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua. mesin alat terjadi kerusakan. Oke. Yang ketiga. Material atau bahan tercemar, rusak, produk gagal. Oke, yang keempat. Lingkungan tercemar, rusak, atau terjadi bencana alam. Oke. Bencana alam. Itu ya. Jadi misalnya nih ada yang cedera. Itu kita bisa lihat apa sih penyebabnya, penyebab dasarnya. Misalnya jatuh dari tangga. Nah, mungkin karena kurangnya sarana, tangganya kurang proper, kurang bagus atau rusak gitu. Berarti itu kan faktor pekerjaan. Nah, penyebab langsungnya apa? Kondisi yang tidak aman, karena tangganya yang tidak aman, bukan orangnya yang tidak aman, bukan orangnya yang melakukan tindakan tidak aman. Kemudian kegagalan fungsi, karena tangganya tidak berfungsi dengan baik. Nah, sehingga menyebabkan jatuh dari cedera. Oke, cedera. Oke, sekarang kita coba review teman-teman, bisa nggak?
Oke, tadi kenapa? Kejadiannya ada kejadian apa tadi? Teman-teman, Yang tidak memakai tali pengaman. tali pengaman. Tidak lepas Terus, dari terus kenapa? Dan Hasilnya? tidak pakai topi. tidak Oke, pakai kita bahas dulu satu yang tidak memakai Tali tali pengaman. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu penyebab dasarnya apa? Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Oke, kemudian apa lagi? Kurangnya kepatuhan. Oke, terus penyebab tidak langsungnya apakah itu faktor pribadi atau faktor pekerjaan? Pribadi, Pak. Faktor Pribadi. Faktor pribadi, Pak. pribadi. Faktor pribadi. Kemudian penyebab langsungnya apakah itu tindakan tidak Tindakan aman tidak atau aman. kondisi tidak aman? Tindakan. Tindakan tidak aman. Oke, bagus. Kemudian kecelakaan kerjanya apakah kontak dengan bahaya Dengan bahaya. atau kegagalan fungsi? Kontak dengan bahaya. Kontak dengan bahaya. Terus kerugian yang dialami apa? Cedera. Manusia cedera atau cacat ya. Kematian. Terus ya, mulai paham ya caranya ya. Oke, kita coba lagi ya analisa yang lain. Oke, yang kedua tadi apa? tidak ada pembatas jalan. Apa namanya? Kejadiannya apa? Kejadiannya tadi? Kenapa? Hampir ditabrak, Pak. Karena Bukan tidak ada ditabrak, pembatas tapi Jalan. Tidak ada pembatas jalan. tertim bun. Kecelakaan kerja, Pak. Kejadiannya tertim bun. Oke Tertimpa ya. tanah, Pak. Kenapa kalian harus tahu itu kejadiannya kenapa? Tertimbun dulu, oke? Terus kita cek penyebab dasarnya. Apa penyebab dasarnya kira-kira? Kurangnya prosedur aturan. Memang kurang prosedur itu tadi. kurang. Kan sudah dibuatkan itu ya, sudah dibuatkan jalan khusus. Tuh, berarti sudah prosedurnya sudah. Terus berarti apa penyebab dasarnya? Kurang kepatuhan. Kurang kepatuhan, oke. Sama kurang Kurang kesadaran. Kemudian penyebab tidak langsungnya faktor pekerjaan atau pribadi. Pribadi. Faktor pribadi. Kemudian penyebab langsungnya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerjanya apa? Kegagalan fungsi, Pak. Kegagalan kontak dengan bahaya. Ya. Oke. Kemudian kerugiannya apa? Cedera. Manusia. Keracunan cacat dan kematian. Oke. Satu kali lagi ya. Ya, kali lagi.
saya menang minta Oke, apa itu tadi? Kejadiannya apa? Kejadiannya? Kejadiannya Kebakaran. jadi kunci. Kejadian yang terjadi itu apa? Kebakaran ya. Oke, kalau sudah tahu kebakaran, kita bisa cek dari penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya apa? kurang kesadaran. Kurang kesadaran. Kemudian Kurang kurang Kepatuhan. kepatuhan. Penyebab tidak langsungnya apa? Faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan bisa jadi. Kemudian faktor pribadi Pribadi. juga bisa jadi. Kemudian penyebab langsungnya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kondisi tidak amannya yang mana? Kondisi tidak amannya. Seperti tidak dikunci. Oke, betul. Terus, kecelakaan kerjanya kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Kegagalan fungsi ya. Jadi mesinnya jadi meledak Rusak. kan, rusak. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya Kerusakan mesin. kerusakan mesin. Ya. Lingkungan tercemar, Pak. Lingkungan juga tercemar. Oke, masuk. Oke. Dah bisa ya cara menganalisa penyebab kecelakaan ya. Bapak. Ya. Oke. Good. Oke. Lanjut. Nah, ini ada namanya kerugian kecelakaan kerja, teori gunung es. Jadi gunung es itu kalau kita lihat dari atas itu cuma kecil biasanya. Tapi di bawahnya itu besar sekali yang tidak terlihat. Nah, sama Ya, betul, kerugian kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja itu mungkin dari luar tuh kelihatannya cuma biaya korban jiwa, korban terluka atau biaya pengobatannya kan. Nah, tapi yang tidak terlihat itu di situ di balik kecelakaan itu biasanya ada kerusakan bangunan, terus apa lagi nih? Kerusakan alat dan mesin. Terus Kerusakan produksi bahan terus keempat, gangguan produksi. oke, kelima, administrasi, oke, keenam, pengelolaan Sarana dan prasarana darurat. oke, ketujuh, Waktu untuk investasi. investigasi bukan investasi ya. Lalu ke-8, Pembayaran gaji untuk ke-9, biaya perekrutan. dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja karena cedera, kemudian kerugian bisnis dan nama Kerugian baik. bisnis dan nama Ya. baik. Jadi kelihatannya kalau kecelakaan kerja itu cuma sedikit, padahal di balik itu banyak kerugian yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, makanya kenapa penting adanya K3 itu. Ini upaya pencegahan kecelakaan kerjanya yaitu identifikasi dan pengendalian bahaya pertama. Kemudian pembinaan dan pengawasan dan menerapkan sistem manajemen ya. Oke. Kemudian resiko K3. Nah, kalian harus tahu resiko-resiko K3 kecelakaan kerjanya. Itu pengertiannya apa? Luka bakar. Potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Nah, itu kalian bisa analisa dengan seperti ini. Ketika frekuensinya sering terjadi dan tingkat keparahannya cukup ringan atau ringan aja, maka resikonya itu sedang. Resiko sedang. Kalau resiko sedang berarti perlu adanya tindakan
Langsung. Langsung. Oke, Lanjut. contoh kecelakaan kerja apa? Sebutkan satu. Luka Pak. Luka kenapa? Kenapa? Misalnya. Kena sama paku. Kena? Paku. Iya, kenapa lu? Kena sepatu kenapa? Misal kena percikan las ya. Oke, kita misal kena percikan las. Oke ya. Kira-kira frekuensinya ketika kita ngelas kena percikan itu sering terjadi, sedang atau jarang? Sedang ya. Sedang. Terus kalau kena percikan, apakah sakitnya itu ringan, sedang, atau berat, atau sangat berat kan? Berat ya. Oke, biasa kalau kena percikan las itu berat tanunya, keparahannya. Berarti resikonya tinggi. Kalau resikonya tinggi, makanya perlu ada perencanaan pengendalian. Nah, kalau tinggi itu biasanya harus disubstitusi. Jadi ini dari yang terendah ya, alat pelindung diri, kemudian administrasi itu tergantung sama risiko K3 tadi. Nah, kalau yang sedang, ringan ke sedang itu biasanya di sini ringan ke sedang, ya. Jadi lebih memperbaiki prosedur, aturan. Nah, kalau sudah tinggi itu harus antara substitusi atau perancangan tinggi. Kalau resikonya tinggi itu harus dimodifikasi ulang alatnya atau diganti alatnya, ya. Misalnya kita kena paku gitu ya. Kita kalau malu itu tangannya sering kena paku kan? Terlalu sering kan? Ya. Nah, mungkin kita harus modifikasi alatnya. Nah, sekarang kan sudah ada palu yang pegang paku sendiri ya kan? Nah, itu berarti modifikasi alat. Kalau sudah terlalu sangat tinggi yang tadi, yang ekstrim, itu berarti mau nggak mau harus eliminasi. Kalau sudah sangat parah itu harus dieliminasi, sangat ekstrim ya. Kalau udah ekstrim, terlalu sering terjadi dan tingkat resiko kecelakaannya itu besar, penyakitnya, keparahannya itu besar, itu harus dieliminasi atau substitusi juga kadang bisa. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini ya. Baik, Pak. Silakan ditonton teman-teman. Ini sebagai tugas kalian ya.
Sudah dilihat teman-teman? Halo, sudah dilihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi tugas kalian yang pertama yaitu membuat ringkasan tentang dasar K3L ya. Dan yang kedua, buat contoh 5 kejadian kecelakaan kerja yang tadi itu dan berikan analisanya. Oke? Nah, Ya, Pak. sebutkan nama kejadiannya apa. Kemudian buat teori efek domino. Kenapa penyebabnya, penyebab dasarnya apa, sampai kerugiannya apa. Oke, terus dibuat resiko K3-nya tadi, apakah itu ringan, sedang, kemudian atau ekstrim, atau tinggi, ya. Nah, kemudian kalian buat solusinya, kira-kira harus bagaimana, apakah prosedurnya harus diperbaiki, atau harus dieliminasi, atau harus disubstitusi. Oke, ya. Dibuat ini, yang tadi, yang video yang tadi itu, yang saya share itu, silakan. Nanti analisanya ditulis ini, seperti yang tadi kita trial, kita coba itu. Dikumpulkan maksimal tanggal 27 September 2023, dikirim ke saya ya. Kemudian nanti ini saya upload ke YouTube. Silahkan yang sudah ngumpul tugas juga absen di kolom komentar ya. Supaya karena banyak yang ngumpul dari berbagai kelas, jadi biar saya nggak bingung. Kalau kalian sudah kumpul, silahkan absen di kolom komentar biar saya nanti cek lagi di WhatsApp. Oke? Ada pertanyaan sebelum ya? Tidak ada, Pak, tidak ada. Oke, teman-temannya yang pada nggak tahu silahkan dikasih tahu ya tugasnya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita tutup, kita absen sekali lagi ya. Yang ini absen untuk kampus. Jadi 2 kali absen kita. Ya, Pak. Nah, ambil mungkin kalau ada yang mau tanya ya. Ini kelas apa ini? Ini kelas apa? Itu ya, link absensinya. Ya, Pak. Beruri. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tugasnya teman-temannya dikasih tahu ya, tugasnya. Bisa di grup. Nanti saya kirim link YouTube-nya kalau sudah diupload. Oke, itu yang belum bisa masuk Zoom silakan di dikasih link absensinya. Siapa Teguh Irawan. Dikasih tahu ya tugasnya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan aja. Di sini silakan tugasnya dicermati. Kalau sudah kumpul tugas, jangan lupa tulis di YouTube-nya, di komennya, supaya saya tahu siapa aja yang sudah kumpul tugas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.